Bagaimana pandangan Ustaz mengenai ucapan apapun golongannya, yang penting mengikuti sunnah? Apapun golongannya. Ini rancu. Golongan apa maksudnya? Apapun golongannya, Syiah atau Rafidhah atau Khawarij, yang penting ikuti sunnah. Kira-kira rancunya. Ya kalau sudah mengikuti sunnah, ya namanya golongan ahli sunnah. Bukan apapun golongannya. Apapun golongannya, kalau mengikuti ahli sunnah, maka dia ahli sunnah. Kan begitu. Maka ini kalimat-kalimat rancu yang berbahaya. Udahlah, jangan pakai kalimat bersayap. Jangan pakai kalimat rancu. Terangkanlah dengan gamblang. Ikutilah jalan sunnah. Ikutilah jalannya kaum muslimin ahli sunnah. Sejak Rasulullah dan para sahabatnya sampai para tabi'in, dan ikutilah mereka para ulama ahli sunnah. Nah, apakah talabul ilmi yang belum bisa mengikuti sunnah seutuhnya karena ada kekurangan dari kampus atau karena adanya hal-hal yang membuatnya merasa berat melakukannya? Paling tidak, dia akan dikatakan dhaiful iman. Dia adalah orang yang lemah imannya. Sebab kalau dalam ikrarnya dan dalam keyakinannya tetap bahwa itu adalah hak, yang sunnah ini yang harus dijalani, tapi karena satu godaan, satu ujian yang dia kalah, dia jatuh ke dalam satu dosa. Maka sama seperti seluruh manusia ketika berbuat dosa, hampir tidak ada satu manusia pun yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada yang maksum dari kesalahan kecuali Rasulullah. Maka orang-orang yang jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini adalah orang yang dalam keadaan berbuat dosa. Orang berbuat dosa ada dua macam. Ada orang berbuat dosa dalam keadaan yakin itu dosa dan saya tahu itu dosa, tapi terfitnah atau hilang ketika itu. Ketika selesai berbuat dosa, dia sadar dan beristighfar. Maka inilah seorang yang masih tetap dikatakan tetap ahli sunnah. Tetapi kalau dia berbuat dosa, kemudian membela dirinya dengan alasan-alasan bid'ah. Kamu kenapa berbuat dosa? Oh enggak, saya enggak berbuat dosa. Loh, saya lihat kamu bersama perempuan pelacur masuk ke hotel. Oh enggak, maksud saya tadi itu saya nikah. Saya nikah tanpa saksi, tanpa wali. Kan bukankah menurut Syiah boleh? Kawin kontrak. Ini sudah jelas bukan ahli sunnah. Jadi kalau orang berbuat dosa dalam keadaan i'tiqadnya, dalam keadaan dia tetap menyatakan bahwa apa yang saya lakukan ini salah, saya keliru, saya bertobat pada Allah, cepat kembali, maka ini adalah seorang yang masih memiliki pemahaman ahli sunnah sesungguhnya. Tetapi dhaif, lemah. Sedangkan orang yang berbuat kesalahan dosa-dosa kemudian membela dirinya dengan alasan-alasan bid'ah, maka inilah yang dikatakan sebagai mubtadi'un dhal. Dia malas untuk salat ke masjid. Kenapa Pak Kiai kok gak ke masjid? Oh saya salatnya di Mekah. Loh kok salat di Mekah? Oh, iya saya kan beda dengan kalian. Waktunya kan berbeda. Ya karena waktunya berbeda, maka saya ini dalam keadaan ketika kamu salat, saya masih ada di sini tetap. Karena waktunya berbeda. Saya sudah salat di sana di Mekah. Intinya malas. Cuma mereka cari alasan-alasan begitu. Kenapa kok kamu berbuat dosa Pak Ustaz? Loh karena saya tingkatannya beda dengan kalian. Kalian melihat saya berdosa kan? Sesungguhnya tidak. Pandangan kamu dengan pandangan orang seperti saya berbeda. Mau bukti? Buka Al-Kafi. Santri buka Al-Kafi. Berapa Pak Ustaz? Buka. Lihat kisah Khidir. Dibuka kisah Khidir. Mana? Baca ini. Ketika Nabi Khidir merusak kapal. Jelek nggak itu merusak kapal? Jelek, jahat enggak? Jahat. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Dia merasa kalau itu salah kan? Ternyata Nabi Khidir disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ditipu oleh si kiainya dengan menyelewengkan ayat tadi. Jadi saya Nabi Khidirnya, kamu Nabi Musanya. Kamu mengatakan saya salah, padahal saya itu benar. Di mata kamu saya berbuat dosa, tapi sungguhnya saya tidak seperti apa yang kamu katakan. Jadi tingkatan saya berbeda. Iya berbeda. Kamu tingkat syariat, saya hakikat. Kalau tingkatnya sudah hakikat, bebas dari syariat, tidak terikat dengan hukum apapun. La haula wala quwata illa billah. Jadi Pak Ustaz, kalau orang yang sudah tingkat hakikat itu orang yang paling bejat ya. Yang paling rusak, yang paling begini, paling begitu, paling begitu. Diusir anak santri. Wah, kamu memang kurang ajar sama kiai. Nah, padahal benar. Memang kenyataannya begitu kan?
yang sudah dianggap sebagai orang yang tinggi, waliullah, seperti Gus Gusmi itu di klub malam kerjaannya. Dan itu sudah rahasia umum, maka saya ucapkan di sini. Bukan lagi sesuatu yang tidak boleh diceritakan karena itu adalah suatu aib, bukan. Karena kata Imam Nawawi, kalau itu mujahir, terang-terangan, maka boleh diceritakan. Kenyataannya begitu, orang semua tahu. Oh itu sih beda katanya. Khamr kalau diminum, begitu sampai mulutnya berubah jadi air suci. La haula wala quwata illa billah. Ini mubtadi', ahli bid'ah. Tetapi kalau orang yang berdosa dikeluarkan, dia berbuat dosa, bukan ahli sunnah. Berbuat dosa, bukan ahli sunnah. Berbuat dosa, bukan ahli sunnah. Terus setiap orang yang berbuat salah, berbuat dosa, bukan ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Siapa sisanya kira-kira? Kamu atau saya? Saya nggak maksud, kamu nggak maksud. Berarti habis nggak ada ahli sunnah. Maka ikhwan fillah azakumullah, bukan begitu definisinya. Kalau orang itu terjerumus ke dalam satu dosa, tapi kemudian dia cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini punya prinsip-prinsip ahli sunnah pada diri. Tinggal dilihat bagaimana keadaannya. Apakah ada orang yang lebih afdal daripada yang lainnya? Ada yang lebih saleh dari yang lainnya? Demikian pula imannya, ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sangat kuat, ada yang sangat lemah. Sehingga orang itu dalam keadaan hadirnya pun kadang hadir, kadang hilang. Kenapa hilang? Sibuk dengan dunianya. Habis itu jatuh ke maksiat lagi, segala macam, cukur jenggot. Tapi dia gelisah, malu ketemu teman-teman, saya berbuat dosa. Tunggu sampai tumbuh, bulan berikutnya nggak muncul, bulan berikutnya nggak muncul, bulan berikutnya nggak muncul. Kemana bulan? Nggak tahu, hilang. Tiba-tiba datang lagi sudah ada jenggotnya lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ternyata masih sebagai ahlu sunnah. Ini berarti orang yang sangat dhaif, sangat lemah, gampang tergoda dengan godaan-godaan dunia. Nah, baik. Jazakumullah khairan. Kita berdoa kepada Allah Taala. Selanjutnya Nabi Zuhur. Sedikit setengah jam mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.